Fernandes steps back and scores! Fernandes in the 10th minute of stoppage time wins it for Manchester United with the very last kick of the game. Extraordinary drama. 3-2. Fernandes never misses. Resmi Solskjaer perpanjang kontrak dan janji bawa Manchester United juara. Ole Gunnar Solskjaer belum meraih satupun gelar juara sebagai manajer Manchester United. Setelah mendapatkan kontrak baru, Solskjaer pun menjanjikan trofi untuk Setan Merah. Solskjaer baru saja menekan kontrak baru dengan United. Pria berusia 48 tahun itu mendapat kontrak hingga Juni tahun 2024, dengan opsi perpanjangan selama 1 tahun. Solskjaer sendiri memulai tugas sebagai manajer United pada Desember tahun 2018, dengan status interim. Dia baru mendapat kontrak secara permanen pada Maret tahun 2020. Sejak saat itu, belum ada gelar yang diraih. Pada musim 2020 hingga 2021 lalu, Ole Gunnar Solskjaer membawa United ke final Liga Eropa. Namun, mereka harus puas dengan podium kedua. Situasi yang sama juga terjadi di Premier League, United hanya menjadi runner-up. Tentu saja kami di sini untuk menang. Saya tidak bisa mengatakan kami senang dengan apa yang terjadi sejauh ini karena kami belum memenangkan apapun, ucap Solskjaer di situs resmi United. Tetapi tetap saja, seperti yang sudah saja saya katakan kami ada kemajuan. Kami tidak punya trofi untuk ditunjukkan, tapi saya pikir kami merasa lebih kuat dan siap untuk itu, tegas Solskjaer. Solskjaer memang belum memberikan trofi untuk United. Akan tetapi, dia mendapatkan dukungan penuh dari manajemen United. Solskjaer mendapatkan pemain yang memang menjadi bidikannya. Solskjaer pun sangat puas dengan dukungan itu. Fans PSG protes tidak ingin kehadiran transfer Paul Pogba ke Paris Saint-Germain. Fans PSG melayangkan protes terkait rencana klub mendatangkan Paul Pogba. Fans PSG ingin Pogba mendengarkan ibunya untuk tidak pindah ke klub asal Paris tersebut. Spekulasi tentang masa depan Paul Pogba kini tengah memanas. Pemain 27 tahun dilaporkan telah menolak tawaran kontrak baru dari Manchester United. United pun diklaim tidak ingin mengambil resiko kehilangan Pogba dengan status bebas transfer. United siap melepas Pogba pada musim panas ini. Setan Merah setidaknya masih bisa mendapatkan kompensasi 50 juta euro. PSG diklaim menjadi salah satu klub yang mungkin membeli Paul Pogba. Bahkan, rumor bakal bergabungnya Pogba dengan PSG sudah mencuat sejak beberapa waktu lalu. Belakangan, spekulasi ini makin menguat. Gelandang baru PSG, Gini Wijnaldum, secara terbuka berharap agar Pogba menyusul jejaknya pindah ke Paris. Saya ingin dia bersama kami di sini, pemain fantastis, ucap Wijnaldum. Namun, saga transfer Pogba mendapat protes dari PSG. Sebagian fans PSG menolak rumor ini. Bahkan, mereka membuat spanduk protes yang dibentangkan di area depan stadion tempat PSG menjalani pemusatan latihan di Camp des Loges. Pogba, kamu harus mendengarkan ibumu, dia tidak menginginkanmu di sini. Kami juga tidak, tulis fans PSG dalam spanduk itu seperti dilaporkan jurnalis RMC Sport, Arthur Perot. Sama-sama pakai nomor 11 di United, Mason Greenwood sukses ungguli Ryan Giggs. Mason Greenwood mewarisi nomor keramat 11 di Manchester United atau sejak musim lalu. Nomor ini sangat ikonik karena dikaitkan dengan winger legendaris Ryan Giggs. Awalnya, Mason Greenwood memulai debut di Manchester United dengan menggunakan nomor 54. Setelah itu, dia mengganti nomor jadi 26 pada musim 2019 hingga 2020 sebelum akhirnya pakai nomor ikonik 11. Meski torehannya sangat jauh dari sang legenda, tapi Mason Greenwood ternyata mampu lewati rekor Giggs. Ini kalau dilihat dari 3 tahun pertama bersama United. Mason Greenwood tercatat bisa main dan cetak gol lebih banyak ketimbang Giggs di 3 tahun pertamanya. Ryan Giggs bagaimanapun tentu sulit ditandingi pemain United manapun. Dia saat ini menjadi pemain paling banyak tampil sejak debut di 1991. Ryan Giggs tampil sebanyak 963 kali untuk United. Greenwood punya harapan untuk menjejaki itu. Saya sangat bangga bisa menggunakan nomor 11. Tentu banyak pemain legenda di sana, seperti Ryan Giggs yang memakai nomor ini begitu lama. Greenwood mengatakan tertantang untuk bisa mengikuti sukses para legenda.
Dia akan melakukan yang terbaik untuk itu. Ini nomor ikonik di United. Itulah mengapa saya memilihnya. Sebuah tantangan besar yang akan saya ambil dan semoga bisa lakukan yang terbaik, ungkap Mason Greenwood. Jadon Sancho mensiasati nomor punggung 25 di Manchester United. Jadon Sancho sudah resmi diumumkan sebagai pemain baru Manchester United. Winger 25 tahun itu memilih nomor punggung 25 di klub barunya tersebut. Pada awalnya, Sancho digadang-gadang bakal memakai nomor punggung nomor 7 setan merah. Apalagi Sancho pun pakai nomor 7 di Borussia Dortmund. Selain itu, nomor keramat itu pula yang pernah dipakai oleh sejumlah legenda Manchester United seperti Cristiano Ronaldo, David Beckham, dan Eric Cantona. Namun, nomor punggung itu sendiri saat ini masih jadi milik Edinson Cavani. Ketahuan pula bahwa Sancho, setelah menuntaskan transfernya ke Man United, akan memakai nomor punggung 25. Pengumuman tersebut sekaligus menggugurkan rumor sebelumnya, bahwa Jadon Sancho akan memakai nomor punggung 16 di Manchester United. Pilihan Jadon Sancho itu pun cukup bikin penasaran. Bukan apa-apa, di antara dua opsi itu sebenarnya nomor 16 lebih menggoda karena dulunya pernah dipakai tulang punggung Manchester United macam Roy Keane dan Michael Carrick. Sehubungan dengan itu, banyak yang berspekulasi bahwa untuk Jadon Sancho pada dasarnya nomor 16 atau 25 sama saja. Itu karena dijumlahkan maka sama-sama 7. Dugaannya, Sancho kelak akan memakai nomor 7 yang asli. Tapi karena kini nomor itu masih punya Cavani, jadilah winger 21 tahun itu mesti sedikit berkompromi menyiasati hingga tahun depan. Kekalahan lawan KPR jadi pelajaran berharga untuk pemain muda United. Gelandang Manchester United, Nemanja Matic memberikan pandangannya terkait kekalahan timnya melawan Queen's Park Rangers kemarin malam. Ia menyebut bahwa kekalahan ini akan jadi pelajaran berharga bagi timnya. Kemarin malam, Manchester United bertandang ke Kian Prince Foundation Stadium. Mereka menantang KPR dalam laga uji coba. Pada laga itu, United yang menurunkan mayoritas pemain muda kalah dari tuan rumah. Mereka dipermalukan dengan skor 4-2. Matic menilai kekalahan ini adalah pelajaran berharga bagi para pemain muda United. Menurut Matic wajar jika para pemain muda United belum tampil maksimal di laga ini. Ia menilai banyak pemain muda yang belum merasakan bermain di tim senior sehingga ia menilai wajar jika mereka belum maksimal. Untuk beberapa di antara mereka, ini pertandingan pertama atau kedua mereka di tim senior Manchester United. Mereka akan mengingat laga ini dan ini pengalaman yang bagus untuk mereka. Matic mengakui bahwa pemain-pemain muda Manchester United memiliki potensi yang sangat besar. Sehingga ia berharap mereka bisa memaksimalkan potensi yang besar. Hari ini, para pemain muda ini melihat bahwa mereka harus serius di sepak bola. Jadi ini awal yang bagus untuk mereka. Kita akan lihat apa yang mereka bisa lakukan di masa depan. Saya mendoakan yang terbaik untuk mereka semua, ungkap Nemanja Matic. We gonna play now, ready for the show. I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break